Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mika yang pasal kelima. Nah, ini Mika pasal 5 sangat dikenal tentang kelahiran atau nubuatan kelahiran Yesus Kristus, ya, Sang Mesias. Ya, kita membaca firman Tuhan di ayat pertama berkata demikian, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemenangan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah nubuatan daripada Nabi Mika tentang kelahiran atau hadirnya Sang Mesias. Ya, Sang Mesias yaitu Yesus Kristus, dan ini sudah digenapi. Kita bersyukur bahwa nubuatan ini sudah digenapi dan orang-orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan. Ini satu yang luar biasa, ya, anugerah terbesar. Nah, kalau kita melihat bagian ini, ya jelas sekali bahwa yang akan lahir itu adalah satu pribadi, ya, yang adalah Allah sendiri. Karena dikatakan permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dan dialah sesungguhnya Sang Pencipta itu. Ya, dia adalah Tuhan, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa dia datang ke dunia melalui proses kelahiran, ya. Dia mengambil wujud manusia dan memang menjadi manusia, ya. Dan sesungguhnya dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi dia bukan diciptakan, ya, tapi dia adalah Sang Pencipta itu. Nah, Sang Pencipta itu merendahkan diri menjadi manusia, ya, untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Jadi dia memang datang ke dunia menjadi manusia dan dari orang Israel. Jadi Mesias tidak mungkin dari bangsa lain. Ya, dia adalah orang Israel sesuai dengan nubuatan dari Nabi Mika. Dan prosesnya memang melalui kelahiran. Tetapi ya, lahirnya Sang Mesias itu bukan melalui ya hubungan perempuan dan laki-laki. Itu sebabnya bahwa anak darah dikatakan, anak perawan itu yang melahirkan, ya. Jadi dia dikandung oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik adalah bahwa dia akan mengembalakan. Dialah raja, dia Tuhan. Khusus untuk bangsa Israel dikatakan bahwa dia akan menjaga, dia akan memelihara. Nah, bagian ini di mana Mika berbicara kepada umat Israel, sementara umat Israel pada saat Mika berbicara ini mereka akan masuk dalam pembuangan, dalam hukuman. Nah, jadi ini semacam penghiburan kepada mereka yang setia, sejumlah sisa, bahwa mereka nanti akan kembali, akan mengalami damai sejahtera, ya. Mereka dikatakan bahwa dan ia menjadi damai sejahtera. Dan Mesias itu memberi damai sejahtera, memberi ketenangan, ya.
Seorang anak telah lahir bagimu, dikatakan dalam kitab Yesaya. Ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Penasehat ajaib, ya, Raja Damai dikatakan ada di situ. Dia adalah Raja Damai. Dialah yang memberi damai. Dia yang memberi sukacita. Jadi seseorang yang sedang bergumul, seorang menghadapi masalah, seorang menghadapi tantangan, kemudian menerima berita bahwa ada Raja Damai, bahwa ada yang akan memberikan damai sejahtera atau ketenangan. Ini adalah menjadi penghiburan, ya. Dan memang berita tentang datangnya Allah ke dunia menjadi manusia itu adalah satu penghiburan besar bagi manusia, di mana manusia diselamatkan, ya, dari hukuman maut. Sebab upah dosa adalah maut. Ya, mestinya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa akan mengalami kematian. Tetapi karena kasih Tuhan, ya, kasih Allah Bapa di surga, ya, mengutus putranya yang tunggal, ya, mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia. Ya, ia menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan umat manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita ini sangat memberikan sukacita bagi kita bahwa Dia Sang Mesias sesuai dengan nubuatan dari Nabi Mika, lahir dari kota Bethlehem, desa Bethlehem, boleh dikatakan begitu. Ya. Jadi Dia datang untuk mengembalakan umatnya, memimpin umatnya, memberi damai sejahtera, ya, dari umat yang berserak dikumpulkan untuk kemudian semua umat akan memuji, menyembah, memuliakan Dia. Dan bagi kita yang telah terlebih dahulu percaya kepadanya, kita bersyukur kehadirannya untuk memulihkan hidup kita, memulihkan segala keberadaan kita. Apabila kita meninggalkan dunia, pasti jaminannya adalah hidup kekal. Nah, sementara kita ada di dalam dunia saat ini, Dia pun memelihara kita, menjaga kita, memberi yang terbaik bagi kita. Dia tahu juga segala beban pergumulan kita. Untuk itu mari datang kepadanya, Sang Raja, Sang Mesias itu, Sang Penyelamat itu. Percayalah, bukankah Dia yang berkata, "Marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Dia Sang Mesias, dan sesuai dengan nubuatan daripada Nabi Mika sudah tergenapi. Jadi kita bersyukur ada Yesus Tuhan kita yang memberi yang terbaik bagi kita. Jangan ada di antara kita yang meragukan tentang Dia. Sebab dikatakan apa? Permulaannya sudah sejak purbakala. Ya, Dia bukan ciptaan, tetapi Dia adalah Sang Pencipta itu yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan merendahkan diri, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Itu yang terutama. Dan Dia juga hadir untuk memberkati kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk